digital nomad seringkali mengalami peningkatan kebahagiaan dan kepuasan kerja karena kebebasan dan fleksibilitas yang ditawarkan gaya hidup mereka. Kalau pernah baca bukunya Psychology of Money, itu di chapter 7 ngomongin soal freedom. Gila lo, kayak Itu my favorite. kayak anak pesantren hafal Al-Quran gitu, tau gak? Yang kayak ayat sekian, ini ayat mau sekian. dibilang basically dia ngomongin freedom, bahwa setinggi-tingginya dividen atau untung lah ya dalam sisi kehidupan adalah ketika kita bisa bekerja dimanapun kita mau gitu kan, dengan orang-orang yang kita mau juga, selama atau sepanjang yang kita mau juga. Kita yang memang ke Bali itu niat kerja, kerja bareng dengan orang-orang yang ke Bali niatnya work from Bali gitu, bukan niat kerja. Jadi agak susah berkolaborasi di situ karena mindsetnya tuh kayak gue work from Bali kayak bakal punya freedom dan less responsibility. Padahal sebenarnya buat gue responsibility equal freedom, tapi banyak yang kayak nyari freedomnya doang tapi nggak responsible gitu. Jadi ada yang datang ke Bali untuk have fun, ada yang datang ke Bali untuk cari duit. Pas datang ke Bali ada yang bawa duit, ada yang nggak bawa duit gitu. Jadi ini benar-benar diverse banget. Ketika itu dikumpulkan dalam satu ruangan, apalagi dalam satu tim, itu adalah kompleksitas yang paling kompleks dibanding di Jakarta. karena kayak motivasinya beda-beda. Halo, kembali lagi di Yes a Moment, Yasser dan Anes at the moment. Nah, kali ini settingannya berbeda nih. Kita kayak di dalam studio dan kedatangan tamu yang cukup banyak dari berbagai perspektif. Akan ngebahas tentang work from Bali, ekspektasi versus realita. Nah, ini tamu-tamu yang kita ajak nih kalibernya udah nama-nama besar dan sudah artis lokal ya di Bali ini, bukan main. Jadi kita perkenalkan tamu kita bertiga. Ada Rena, Aldi, dan Ayu. Selamat datang. Nah, kenapa kita ajak tamu kita yang tamu dan teman kita bertiga ini, karena sebenarnya mewakili perspektif masing-masing. Mungkin aku akan memperkenalkan tamu-tamu yang terhormat kita pagi ini. Dari Rena sendiri. Aku benar gak ya kalau bilang Rena itu experience di di networking secara global ya, dari USA to Afrika, London to Ibiza, straight to the gitu ya. Oh iya benar. Soalnya nggak relate. Oh enggak ya? nggak tahu apa lagi tuh. Rena nih udah experience networking sebagai digital nomad dari Afrika, Turki, Eropa, Kirgistan, Timor Leste, Papua Nugini, semuanya pokoknya daerah-daerah perang. Oh, by the way, Rusia, Ukraine emang ada. Cuma tadi Kazakhstan, terus Turki itu enggak justru. Oh, enggak, itu asbun. Berarti setengah global berarti, global, belum global the whole gitu. Nah, di sini juga ada Aldi, salah satu creative director yang cukup ternama dan populer di Bali. Dia mewakili perspektif orang Jakarta yang merantau di Bali. Sama ada Mbok Ayu di sini, orang lokal talent kita dan yang punya tempat. Jadi katanya born, raise and party di Bali ya. Selamat datang di Yes Moment. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang mau kita bahas adalah tentang ekspektasi versus realita dalam tanda kutip work from Bali. Jadi working from Bali paradoks. Jadi kenapa paradoks? Karena satu sisi sebenarnya bagus untuk kesehatan mental kita, tapi satu sisi juga nggak bagus bagi society. Nah, kok bisa gitu? Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, apa aja yang bakal kita bahas dari tema itu? Satu, apa sih yang digembar-gembor di sosial media versus realita di lapangan. Nanti ketiga tamu kita ini akan ngasih tahu realitanya seperti apa, biar kamu nggak ketipu. Di sosial media kayaknya kan work from Bali tuh di glorifikasi gitu kan. Romantisasi. Glorifikasi dan romantisasi, tapi realitanya sebenarnya nggak gitu. Jadi biar pada grounding lah, jangan terlalu halu lu pada. Terus sama gimana sih kita memahami culture Bali sebenarnya. Kalian datang dari Jakarta, dari Surabaya, atau dari luar negeri pun gitu, yang LPDP dari luar langsung ke Bali gitu, biar nggak culture shock gimana sih gitu. Nanti mungkin dari Mbok Ayu bisa ngasih tahu nih gimana, dan mungkin dari teman-teman yang lain bisa ngasih tahu kayak ya kerjasama lokal tuh kayak gini gitu. Jadi biar nggak clash lah nanti gitu. Sama praktikal dan step by step
gimana bisa jadi digital nomad gitu. Balik lagi, karena saya nggak sekolah, jadi saya serahkan ke istri saya. Jadi signature-nya podcast kita tuh kalau ngobrol harus science based, nggak boleh omon-omon doang. Jadi silakan. Tolong dikasih ke saya. Iya, contekannya. Okay. Kalau sains kan jangan sampai salah, nanti gue diomelin ya kan. Oke. Jadi sebenarnya ini juga masih related dengan bukan mental health doang sih, tapi aku rasa lingkungan di sekitar kita ya. Maksudnya banyak orang yang kayak, duh di Bali enak segala macam gitu. Tapi ternyata pas kita ngobrol offline gitu kan sebelum ini nggak seenak itu gitu kan, atau mungkin challenge-nya juga banyak. Jadi we want to share our story dan juga based on science-nya. Jadi ada salah satu penelitian gitu ya, studi yang dilakukan sama studi ini dipresent di 21st America's Conference on Information System, yaitu AMCIS 2015. Jadi studinya adalah tentang digital nomads, the uplifting and depleting effect of traveling while working by Philip Steinman, Sven Laumer, dan Tim Wetzel. Jadi beberapa temuannya gitu ya, 3 hal. Yang pertama adalah well-being paradox. Jadi studi ini menemukan bahwa digital nomad seringkali mengalami peningkatan kebahagiaan dan kepuasan kerja karena kebebasan dan fleksibilitas yang ditawarkan gaya hidup mereka. Namun, faktor-faktor yang sama yang berkontribusi terhadap kebahagiaan mereka juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Kebutuhan terus-menerus untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mengelola pekerjaan di zona waktu yang berbeda, dan menangani ketidakpastian perjalanan dapat melelahkan secara mental. Nanti mungkin teman-teman juga bisa share ya pengalamannya. Lalu yang kedua adalah loneliness and isolation. Karena mukanya langsung confirming gitu. Berat. Oh iya benar. Setuju. Iya. Oke. Ini yang mana nih, yang loneliness dan isolation? Oke, loneliness dan isolation. Muka kesepian. Kenapa gitu? Karena maksudnya dengan berpindah-pindah tadi artinya mereka harus adaptasi terus dengan lingkungan baru, sehingga it is hard to form a deep and lasting connection to other people gitu. Makanya mungkin kita juga berkenalan di sebuah komunitas gitu kan. Jadi untuk mengovercome loneliness dan isolation itu ya teman-teman ya. Co-working space akan jadi tempat yang baik untuk kalian networking. Betul. Sponsor. Exactly. Betul. Nah, sama yang terakhir nih, itu adalah blurred boundaries on work-life balance. Jadi, digital nomad tuh seringkali kesulitan mempertahankan pemisahan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Fleksibilitas bekerja dari mana saja dapat menyebabkan kerja berlebihan dan kesulitan dalam menetapkan batasan. Jadi, rupanya nggak semua orang kali ya bisa menetapkan batasan. Tapi kayak gimana sih kalau dari pengalaman kalian, terutama terkait 3 hal itu ya. Yang pertama well-being paradox, yang kedua loneliness and isolation, dan yang ketiga adalah blurred boundaries on work-life balance. So that's the science behind it. Pertanyaan pertama aku kembalikan kamu deh. Coba dari Rena nih yang skalanya global dulu. Kita mulai dari skala global. Boleh ceritain nggak sih perbedaan digital nomad yang di luar sana sama digital nomad lokal, which is kayak orang-orang Jakarta, Surabaya, orang-orang kota besar yang datang ke Bali. Perbedaannya apa? Nih sama Bu Gundal ini perbedaan. Dari aspek apanya dulu nih? Behavior atau satu behavior sama work ethic. Oh, nice. Oh, bagus ya. Difference-nya ya. Kalau ngomongin behavior sih menurut aku ya, sebenarnya ya nggak jauh beda lah gitu. Karena the moment orang decided untuk doing digital nomad, ini based on observation aku ya, aku nangkepnya mereka sangat memprioritaskan fleksibilitas lah. Dimana kalau pernah baca bukunya Psychology of Money, itu di chapter 7 ngomongin soal freedom. Gila lo, kayak itu my favorite. Kayak ini kayak anak pesantren hafal Al-Qur'an gitu, tau gak? Yang kayak ayat sekian, ini mau dibilang ayat. Tadi pagi udah dihafalin. Iya. Udah persiapan. Enggak bagus sih. Tapi basically dia ngomongin freedom bahwa setinggi-tingginya dividen atau untung lah ya dalam sisi kehidupan adalah ketika kita bisa bekerja
dimanapun kita mau gitu kan, dengan orang-orang yang kita mau juga, selama atau sepanjang yang kita mau juga. Nah, dan rata-rata orang kan sebenarnya ya digital nomad tuh bukan buat semua orang lah gitu. Banyak ketidakpastian ya, kayak tiba-tiba ya knock on the wood misalnya bulan depan startupnya bangkrut lah gitu, atau ada pergantian ini itu dan sebagainya gitu. Cuma yang aku lihat kalau ngomongin behavior, baik itu lokal, baik itu global, ya semuanya cinta akan freedomnya itu gitu, fleksibilitas di mana mereka bisa decide semua hal itulah. Itu gitu. Persamaannya. Betul. Perbedaannya? Perbedaannya tadi yang kedua apa ya? Selain apa? Ya work ethic lah. Soalnya sedikit konteks mungkin bisa jadi inspirasi. Sedikit konteks sebenarnya muncul tema ini kita ngobrol karena based on pengalaman aku sama Aldi nih ceritanya. Kita yang memang ke Bali itu niat kerja, kerja bareng dengan orang-orang yang ke Bali niatnya work from Bali gitu, bukan niat kerja. Jadi agak susah berkolaborasi di situ karena mungkin mindsetnya tuh kayak gue work from Bali kayak bakal punya freedom dan less responsibility. Padahal sebenarnya buat gue responsibility equal freedom. Semakin lo responsible, semakin lo disiplin, lo bakal punya freedom. Tapi banyak yang kayak nyari freedomnya doang tapi nggak responsible gitu. Karena kayak kan di Bali nih kita harus chill apa segala macam. Padahal sebenarnya kerjaan berantakan gitu. Nah itu yang agak akhirnya ketwist lah gitu, disalahpahami. Makanya dia langsung nyeletuk work ethic gimana gitu karena pain pointnya si bapak ini. Nah masalahnya ya kadang tuh stereotipikalnya kuat ya, kayak aku nggak mau nyebutin spesifik ethnicity lah ya, cuman ada beberapa orang, kalau orang negara ini pasti gini nih gitu kan, kalau orang negara itu seperti itu. Kalau di luar Indonesia nggak apa-apa rasis, jangan yang rasis di Indo aja gitu. Nggak bercanda. Aku mikir dulu, di spill gak ya? Rahasia? Gak ya? benua deh. Cuma ya atau yang sesama Asia lah, misalnya aku ambil good dan badnya ya gitu. Misalnya India. baru mau ngomong, karena aku lumayan banyak exposure untuk ngobrol sama kerja bareng sama tim dari India, terus juga klien-klien dari India gitu, dimana mereka tuh kan super good in communication ya, as in kayak confidence-nya beda banget lah gitu, kalah lah gitu orang kita tuh kalau Fafifu was gitu lah ya. Iya. Apalagi juga language barrier kan, kayak kita punya inferiority kayak enggak deh gitu. Nah cuman balik lagi kalau masalah responsibility sama work ethic, menurut aku nggak based on ethnicity sih, atau kayak orang Jakarta yang kesini bakal kayak gitu, karena so far aku nemu bot aja gitu, yang orang Jakarta malas-malesan ada gitu. Oke, gitu. So far menurut aku nggak based on dari mananya, tapi jujur memang banyak sih orang yang menyalahgunakan freedomnya tadi gitu. Jadi ya bukannya kerja malah. Oke. Jawaban yang cukup bijak tapi kurang kontroversial. Jadi mungkin iklan kayaknya iklannya nggak masuk nih. Terlalu diplomatis. Coba kalau dari orang Jakarta ini yang digital nomad lokal, apa sih yang terjadi di circle lo as perantau? Ada dinamika apa sih digital nomad di Bali yang lokal-lokal? Oke, di Bali ya. Di Bali itu kalau ini seru. Langsung duduknya langsung. Ngomongin temen. Langsung sebutin namanya aja. Gila. Instagram nama kayak cancel ya orang ini. Ya. Kalau dari gue emang yang tadi Yaser udah sempat kasih intro gitu. Emang mungkin gak dari Jakarta aja ya, tapi emang mostly itu dari Jakarta. Di Bali gue juga ketemu banyak perantau dari luar daerah. Agak-agak unik sih, kayak masing-masing cara berpikirnya dan karakternya juga itu beda-beda. Kayaknya sih kalau dari mereka itu rata-rata ngelihat Bali itu adalah sebagai escape gitu.
Jadi mikirnya kayak oh ya mungkin mereka kayak stuck di satu daerah mereka yang udah tinggal berpuluhan tahun dan ternyata nggak banyak hal yang seru. Dan Bali kan dari dulu kan emang namanya selalu booming gitu dari tahun 80, 70 sampai sekarang, apalagi gitu setelah internet semua yang muncul, banyak orang glorifikasi kayak work from Bali apalagi setelah COVID. Jadinya tuh gampang banget, apalagi kayak orang-orang yang umurnya di bawah gue gitu ya, dalam kutip Gen Z gitu, yang kayak Lah kalau lu boomer, lu 45. Jadinya tuh mungkin dengan mereka minimnya experience gitu untuk dalam bekerja, ini bukannya ngejelekin Gen Z ya, cuma lebih ngomong kayak based on facts. Kayak mereka pengalaman kerjanya mereka baru kayak paling 3 tahun gitu, 4 tahun maksimum. Habis itu tiba-tiba langsung decide untuk kayak oh ya teman-teman gue pada ke Bali, orang-orang yang gue lihat di TikTok pada hidupnya seru di Bali, gue move to Bali. Oke, the moment they move to Bali, akhirnya mereka melupakan sebenarnya tujuan mereka awalnya untuk kayak ke Bali itu apa gitu. Masalahnya balik lagi, ada yang berprivilege, ada yang enggak gitu. Ada yang datang bawa duit, ada yang datang kayak oh ya gue emang harus cari duit gitu. Nah ini di sini letak permasalahannya, makin kompleks bercabang lagi gitu. Jadi ada yang datang ke Bali untuk have fun, ada yang datang ke Bali untuk cari duit. Pas datang ke Bali ada yang bawa duit, ada yang nggak bawa duit gitu. Jadi ini benar-benar diverse banget. Nah jadinya ketika itu dikumpulkan dalam satu ruangan, apalagi dalam satu tim, itu adalah kompleksitas yang paling kompleks dibanding di Jakarta. Karena kayak motivasinya beda-beda. Motivasinya beda-beda. Kayak kalau di Jakarta kayak kita udah tahu kita ada di mana, kita bakal kayak lu di kantor ya, lu nyari duit, ayo kita achieve bareng gitu. Iya, kayak tujuannya kayak tujuan kita emang cari duit. Kalau bisa temenan ya udah temenan, tapi itu bukan poin nomor 1. Pulang kita bakal tahu bakal macet-macetan. Abis pulang kita mau kemana, mau jalan-jalan dulu apa langsung pulang ke rumah atau ke kosan, udah that's it gitu. Kalau di Bali itu banyak banget optionnya. Yeah. Malah bener, distraction itu banyak banget. Bahkan ada kantor yang kayak ngasih fleksibilitas dalam bekerja, ada yang ngasih hybrid, WFH, atau kayak kerja emang onsite full. Ada yang datangnya bisa jam 10, ada yang datang bisa jam 11 dan segala macam. Itu buat orang-orang yang kayak tadi beragam bawa iya, itu beda-beda, itu agak sulit ya untuk mereka bisa grounded dengan hal-hal seperti itu, dan itu sangat mempengaruhi banget sih di tim. Kelihatan lah Anda tidak bahagia. Kelihatan. Sama-sama. Iya, jadi di Bali bukan di kantor sekarang ya. Disclaimer. Kayak di Bali pindah-pindah kantor kok. Ya jadi itu. Oke. Nanti kita bahas gimana bisa survive di dalam tanda kutip chaos ya, yang kayak gini, karena ini kan international hub ya, jadi international dan local hub gitu, semua orang datang dan pergi, jadi emang ya nature-nya chaos gitu. Tapi aku boleh pindah dulu ke Ayu ya sebentar, kayak Bo gimana born, raise, work and party in Bali, ngelihat orang-orang luar kesini terus berkembangnya dari Canggu yang antah berantah terus tiba-tiba jadi kayak gini. Gimana sih, pengen tahu aja secara a glimpse aja kayak dinamika digital nomad di Bali dari perspektif orang lokal. Oke, jadi kalau digital nomad itu sebenarnya boomingnya ya itu setelah corona banget. Sebelumnya tahun 2018 sebenarnya udah ada, cuman orang Indonesia kayak orang dari Jakarta itu kayak ya udah mereka kerja company di Bali, jadi kayak kehitungnya bukan kerja remote atau digital nomad karena mereka kayak kerja company di Bali. Tapi setelah COVID itu banyak yang kehilangan pekerjaan kan, ada yang balik ke Jakarta mungkin atau ke daerah lainnya, terus kayak mereka berpikir nih mau lanjut di Bali tapi kerja apa, mau lanjut di Bali hospitality udah tutup semua. Nah kan di sana jadi kayak dilema nih mau pulang atau gimana. Nah jadi kalau di Bali itu kesempatan untuk kerja tuh banyak banget ya, maksudnya nggak offline aja. Sekarang untuk online-nya itu banyak expat yang datang ke Bali, tinggal di Bali tapi company-nya itu di luar. Nah jadi kayak kesempatan itu yang dipakai buat menjadi digital nomad, kayak
pentingnya juga punya relasi dan koneksi. Jadi selama di sini aku berpikir bedanya orang Bali sama orang Jakarta atau orang luar, mungkin daerah Pulau Jawa atau dari Sumatera dan sebagainya, itu menurut aku kemampuan untuk kenal sama orang. Jadi kalau menurut dia supel apa enggak gitu, bisa bersosialisasi. Iya. Kalau orang Bali tuh jujur, aku orang Bali ya. Jadi mereka tuh susah banget kenal atau mau kenal sama orang. Jadi kayak udahlah, orang dia dari Jakarta, udahlah palingan kenal nama sama asal aja. Kita nggak mau kayak terbuka dengan opportunity. Makanya kayak aku berpikir kayak aku kerja di sini baru-baru nih tahu culture-nya mereka, kayak ternyata asik ya kalau kita udah tahu kenal sama orang. Apalagi sekarang kayak aku kerja di sini base internasional, kayak enak ya sharing-sharing kayak gini, punya banyak teman dan banyak opportunity juga. Nah, terus balik lagi yang tadi untuk orang-orang lokal di sini menjadi digital nomad setelah Corona 2020 itu masih tutup kan. 2021 mulai lagi nih. Jadi orang-orang yang dari luar daerah karena 2021 cuma Canggu yang paling aktif karena daerah lainnya itu lockdown dan strict aturan dari pemerintah. Terus mereka kayak ayo work from Canggu, ayo work from cafe gitu. Dan banyak campaign juga kan, banyak campaign ayo ke Bali gitu. Banyak banget ya work from cafe, work from Bali. Nah, itu sih awal mula di kenapa Canggu itu jadi main hub buat digital nomad, karena orang-orangnya yang di sini itu semuanya digital nomad dan semuanya itu terbuka dengan opportunity. Beda halnya kalau misalkan di Seminyak, di Legian atau di Kuta, itu mereka turis ya, cuma tinggal 2-3 hari abis itu leave, so there is no connection on it. Oke. Nah ini mumpung mic-nya masih di Mbak Ayu, aku terusin ke pertanyaan kedua tentang culture shock or culture clash antara budaya Bali sama yang lainnya. Nih sedikit kan, kalau ini bercandaan ya, orang Bali semua lagi di sini nih, gue takut banget nih. Bali tuh banyak libur gitu kan, banyak libur. Ini kayak jadi perspektif orang luar. Nih harus gue aja yang enggak, orang Balinya sendiri. Orang Balinya sendiri yang ngomong Bali tuh banyak libur. Oh enggak. Bener kan nih? Nah makanya nih kan. Nah jadi nah karena kan ada perbedaan nih antara culture Bali sama yang lain-lainnya. Nah ini gimana kita bisa align dan menghormati culture Bali tapi tetap bisa ini. Nah yang lucunya sebelahku kan HRD nih gitu. Dia juga punya experience lah buat talent-talent di Bali dan gimana lainnya. Coba ceritain pengalaman kamu. Iya, mic-nya dong kasih dulu. Iya. Oke. Jadi aku pengen cerita based on pengalamanku, but ini kita mencoba objektif ya gitu. Aku mencoba bahasanya senetral mungkin. Sebagai orang Jakarta yang kerja di F&B retail, kan Bali kan terkenal dengan hospitality ya kan, F&B, dan masih kayak meskipun co-working space kayak gini kan masih ada hubungan dengan hospitality kan. Jadi memang saat aku bekerja 2 kali sebagai HR, terutama rekrutmen di F&B yang punya cabang di Bali, memang betul ada sebuah stigma bahwa Bali ini banyak liburnya. Tapi pas kita datang ke sini dan kita living in Bali gitu kan, kita memahami bahwa sebenarnya libur ini tuh bukan libur yang males-malesan enak-enakan doang. Kewajiban adat kan. Iya gitu kan, tapi nggak pernah ada orang lokal yang berhasil untuk memberikan pemahaman kepada kami gitu ya di Jakarta, sebenarnya ini banyak libur tuh kenapa sih gitu kan gitu. Jadi mungkin aku butuh nanti Mbak Ayu boleh share insight itu gitu ya, maksudnya help us to bridge that gap, bahwa ketika misalnya ngerasa Bali nih misalnya banyak libur, terus misalnya jadinya ada stigma bahwa apakah orang Bali kemudian malas-males, tapi nggak juga kok gitu. Kita ketemu banyak orang Bali yang juga memang mereka passionate, tapi ada juga memang talent-talent lokal yang masih pemalu gitu. Jadi
benar kata Arena gitu. Jadinya ada kesan bahwa mereka merasa inferior dibandingin sama orang Jakarta atau apalagi sama orang bule dan segala macam. Padahal jujur kita sebagai orang Jakarta yang tinggal di Bali, kita tuh sayang banget sama Bali gitu. Kayak maaf ya, kayak tanahnya dijual-jual dan segala macam, dibangun ini itu dan segala macam gitu. We care about it. Itu bagian nih lo jelantik aja, nggak usah ngobrolin itu. Iya. Tapi maksudnya that is kayak pemahaman yang kita sendiri pun sebagai orang luar akhirnya kita bisa care, tapi kita mungkin belum nemu kali ya orang yang bisa ngejelasin itu. Nah, ngomongin soal culture shock, ngomongin soal pastinya orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, jadi dinamikanya ya gitu tadi. Culture shocknya itu sebenarnya apakah memang benar ada culture shock, perbedaan working culture di Bali dan juga dengan orang luar tuh seperti apa sih gitu, terutama makes us understand gimana kita bisa align dan harmonis lah. Betul. Dari segi bekerja bareng teman-teman lokal. Yes, dan nanti kalau teman-teman yang lainnya boleh share juga kayak dengan adanya digital nomad dari luar gitu kan. Kalau ini kan kita pengen tahu dari Mbak Ayu terutama dari dengan talent lokal gitu kan. Tapi kayak kalian dari teman-teman yang ada di Jakarta ataupun dari luar, educate us juga dong gitu. Gimana misalnya nih ada ucuk mini Anes datang terus mau beradaptasi di sini, kalian punya practical tips apa sih gitu. Silakan Mbak Ayu. Oke, aku jawab pertanyaan yang culture shock dulu ya. Mungkin aku nggak pertama kali kok dengar kayak gini, kayak Bali banyak liburnya ya. Jadi sebenarnya aku kerja dari tahun 2017, emang aku banyak banget ada seremoni. Kayak di Bali, orang Bali ya, hampir setiap hari itu ada seremoni. Tapi kita tetap mengikuti kebijakan dari company sendiri. Jadi kalau company-nya itu biasa ya kayak 6 hari kerja 1 kali libur. Kalau misalkan kita punya seremoni penting banget nih seremoninya, kita request seperti biasa. Jadi kalau misalkan depend company-nya sih sebenarnya. Jadi kalau company-nya udah punya struktur yang jelas, udah punya schedule yang jelas, kita juga bisa kerja profesional. Kita nggak bisa excuse kayak tolong dong aku permisi besok ada acara nih gitu. Nggak bisa leave segampang itu. Jadi kan biasanya ada kayak 1 month notice, 2 week notice. Jadi kayak misalkan kalau kita penting banget nih perlu karena seremoni. Sebenarnya kalau seremoni itu di Bali ada yang penting banget untuk diikutin, ada yang bisa diwakilin atau bisa nanti. Jadi kalau misalkan kayak hari raya Nyepi nih, setahun sekali wajib, karena kan semuanya ditutup gitu. Dan company di Bali pun udah mengerti itu. Oh iya, Nyepi semuanya tutup. Jadi kayak 1 hari sebelumnya orang-orang yang mungkin dekat dengan tempat kerja itu dipakai untuk masuk sore mungkin, atau ada yang menginap di sana yang rumahnya agak jauh nih, soalnya kan biasanya HR punya data ya, ini dari mana kan gitu kan. Habis itu oh ya udah ini agak dari jauh nih dikasih kerja pagi, soalnya pulangnya kayak 4 jam dari tempat kerja gitu. Jadi kalau misalkan orang Bali tuh dibilang kayak orang Bali nih banyak banget liburnya gitu. Sebenarnya enggak. Kita sama kok liburnya seperti seperti teman-teman yang mungkin dari Jakarta atau dari daerah luarnya. Cuman yang mungkin yang membedakan ada beberapa company yang menerima request berlebihan, kayak berpikir kayak orang Bali banyak banget nih liburnya. Kayak bayangin ada 100 karyawan misalnya gitu kan. Tapi misalnya syaratnya kalau misalnya 100 karyawan berapa persen harus orang Bali? Let's say 70-80%. Terus 80 orang Bali gitu kan. Pasti kan ya udah setiap hari ada aja tuh yang ini ganti-gantian. Jadi berasanya kelihatannya kayak lah ini kok banyak liftnya gitu kali ya. Iya sih di sana tapi kalau misalkan persentase kayak mungkin berpikir kayak orang Jakarta lebih atau orang dari daerah lainnya kerjanya itu lebih kayak spontan kayak dat gitu. Terus orang Bali kayak kerja sehari 2 hari ada upacara, sehari 2 hari ada upacara. Itu sebenarnya enggak. Tapi itu upacara itu tuh sebenarnya bikin kalian sebenarnya gini, kalau dari segi well-being sebenarnya 2 hari kerja 1 hari nggak kerja gitu terus sebenarnya bagus sih, nggak terlalu ini, jadi ada balance gitu kan. Tapi ini kan 1 hari yang nggak kerjanya dipakai buat upacara. Nah, sebenarnya dari orang Bali sendiri, upacara tuh kalian ngejalanin upacara tuh emang kayak
sembari kalian memang kayak kalau kita kan sholat 5 waktu gitu kan, sambil istirahat, sambil bisa dibilang kayak meditasi lah gitu kan, kayak ya udah ambil break gitu sambil beribadah. Nah kalau orang Bali kayak gitu juga atau memang ada kan kayak upacara itu rasanya jadi kayak kerja gitu? Benar, kalau di Bali upacaranya capek, serius. Oh gitu ya? Karena kadang ada upacara yang dari pagi sampai sore. Jadi mungkin kalau dari upacara orang awam tahu mungkin kayak sembahyang aja kali ya, kayak 15 sampai 20 menit aja. Tapi biasanya kalau di Bali itu yang kuat itu namanya menyambut raya. Itu seperti gotong royong. Jadi ada tetangga kita, ada orang dari satu community kita, ada punya kerjaan, ada punya upacara lah, let's say. Jadi kita itu harus mau nggak mau harus nolong, karena kita bakalan membutuhkan itu saat kita punya upacara nanti, kayak gitu. Itu yang biasanya perspektif dari orang kayak, lu upacara seharian apa? Serius nih dari pagi sampai sore? Emang kenyataan seperti itu, karena kayak balik lagi ke adat istiadat gitu. Nah ini sebenarnya kenapa aku nanyain ini, karena sebenarnya banyak business owner itu datang ke Bali dan mau nggak mau kan dia harus nyerap lokal talent kan. Nah mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan mereka understanding lah gitu. Dan sebenarnya kalau dari segi kualitas manusia gitu, orang Bali tuh lebih devotionnya tuh lebih kuat dari yang lain-lain gitu. Bayangin, makanya tadi aku tanya kalau misalnya 2 hari kerja 1 hari libur, apakah upacaranya dijadiin istirahat juga sembari? Rupanya enggak, upacara juga capek. Artinya kan tenaganya lebih gede yang dipakai kan, waktu off-nya juga dalam tanda kutip mengabdi kepada agama gitu kan. Artinya energi yang dipakai sama orang Bali gitu itu sebenarnya lebih gede gitu. Jadi mungkin kalau yang kan soalnya banyak agensi dari orang Jakarta, Surabaya datang ke sini bikin digital agency segala macam. Gua rasa sehebat-hebatnya mereka nge-hire orang luar Bali, ujung-ujungnya mereka pasti butuh local talent kan. Nah mudah-mudahan ini info ini bisa jadi pertimbangan kalian dan understanding sih sebenarnya buat business owner yang mau buka bisnis di Bali gitu. Thank you insight-nya. Agak di pinggir jurang memang obrolannya, tapi ya itu di belakangnya manis. Kalau kalian berdua ada pengalaman culture shock gak, atau kayak cerita yang menginspirasi or lucu tentang kayak, lah rupanya Bali gini, gue baru tahu ya kayak gitu, ada gak? Gue udah kepikiran. Ya udah jawab. Kayak mikir kan kok hari ini cerdas cermat. Family 100. Aku boleh. Gitu. Karena jadi gini, sebenarnya kalau misalnya ngomongin work from Bali yang suka diglorify orang yang laptopan depan pantai apa itu bullshit lah ya. Karena aku dari 8 tahun bekerja, 5 tahunnya untuk perusahaan Singapura gitu, berbeda-beda. Cuman Singapura itu paling sedikit lah liburnya, karena agamanya kan nggak banyak kan, jadi nggak kayak kita yang setiap bulan ada gitu. Paling sebulan mereka setahun paling punya 10 apa berapa. Dan kalau based on regulationnya Singapura, cuti itu cuma bisa 6 hari gitu. Jadi kalau mau ada cuti-cuti lain harus inilah gitu izin. Ya, makanya maju tuh negara. Mungkin. Aduh. Nah, cuma jadi sebenarnya di company itu nggak begitu terekspos sih kalau ngomongin sama orang-orang lokal Balinya dan lain-lain. Tapi jujur sering banget ketemu teman-teman yang tadi yang mau buka agensi, terus business owner, bikin bisnis apa, terus kayak belum apa-apa tuh udah kuat banget tipikalnya kayak aduh nggak usah deh hire talent dan lain-lain. Dan ya aku juga jadi dapat knowledge baru juga ya gitu. Kalau misalnya sebenarnya ya bisa diwakilin tergantung dengan ini individunya dan lain sebagainya gitu. Cuman ya itu sih kalau misalnya nggak ke ke orang Balinya langsung gitu, tapi lebih ke itu aja gitu. Kalau dulu kan sebagai orang yang dulu kerja lama di Jakarta juga kayaknya opsi kita untuk entertainment gitu kan, ya selain dunia malam hiburan gitu kan pasti mall lagi dan lain-lain gitu kan. Dan ada kayak kesan bahwa ya kalau di Bali tuh lu bakalan lebih santai gitu karena orang-orangnya juga santai dan lain-lain, which menurut aku enggak sih gitu. Karena ya itu sebenarnya
ya orang-orang Balinya pun hustler gitu, dan so far inner circleku juga ya tinggal di Bali betul ya, tapi kerja ya kerja aja gitu. Jadi nggak ada benar-benar perbedaan dari situ sih. Itu sebenarnya cuman kayak semacam ekstremis yang sebenarnya dia nggak kerja, punya duit aja banyak gitu kan. Terus sok-sok kerja di pinggir pantai itu ternyata woi gue keren. Atau emang kerjaannya content creator nggak sih? Kayak emang biar lebih apa ya, menarik, tempting ya kan, ngebangun desire itu gitu. Kalau yang negatif-negatif coba Aldi. Gila bagian haters. Gue tuh kayak yang tangan kotor gitu ya. Oke, kalau sayangnya kalau misalnya dari gue nggak udah sayangnya. Iya. Kalau dari gue bakal nimpalin dia jadi kamu yang pegang. Oke, terus. Di tim gue sekarang juga banyak orang Bali. Gue malah nggak ada masalah sama sekali sama orang-orang Balinya. Balik lagi tadi, kayak ada orang Bali yang emang niatnya mau kerja, ada yang kayak dia mau kerja karena dia gabut. Karena kayak duitnya banyak nih ya, habis jual tanah di mana-mana nih. Gitu bapaknya tiba-tiba beli Harley, beli apa, habis jual tanah tuh kayak 10 are gitu kan. Kalau kita nanya di Canggu ya. Itu udah beda konteks. Beda mata uang. Iya. Nah, dan kalau dari perspektif gue sendiri sebagai orang Jakarta, yang tadinya gue tuh ke Bali baru banget, yang kayak pindah ke Bali kan baru sekarang gitu. Jadi selama ini tuh kayak paling setahun 3 kali 2 kali ke Bali. Nah selama yang waktu gue belum tinggal di Bali, gue ngelihat perspektif orang-orang Jakarta melihat orang-orang Bali itu sebenarnya bisa dibilang negatif gitu. Kenapa bisa dibilang negatif? Mungkin itu ya tadi dari banyaklah dari konten-konten yang kita lihat. Habis itu orang Indonesia kan rata-rata kan langsung malas baca atau kayak malas lihat faktanya. Yang penting dia lihat orang lain ngomong A, ya itu pasti bener A gitu. Nah, salah satunya gue waktu itu. Terima kasih kamu telah jujur. Jujur. Harus mindful, harus mindful. Ini yang cocok dilempar ke pinggir jurang. Gue itu cuma pinggir-pinggir doang jalan la. Kalau ini lempar aja. Iya. Jadi tuh gue sempet kemakan kayak kalau orang Bali itu tadi itu yang kayak apalagi gue nggak tahu kalau orang Bali itu ternyata kayak yang ada yang emang doyan hustle gitu. Gue taunya orang Bali itu semuanya punya tanah di sini dan punya duit di sini, dan mereka cari duit karena orang tuanya kaya, tajir gitu, mereka gabut. Jadi itu gue sempet yang kayak gue jangan sampai gue kerja sama orang Bali ini ya. Ntar kayak maksudnya kayak dari kebiasaan di Jakarta yang kita sering dipecut ya. Habis itu tiba-tiba kerja sama orang kayak udah punya duit, jadi kayak bodo amat, kurang gitu ya. Iya, gue paling agak-agak sih sama orang yang kayak anak orang kaya, abis itu dipaksa kerja, itu gue paling nggak suka tuh. Abis itu gue sering denger juga kayak orang Bali ini malas-malas gitu, apalagi cowok-cowoknya. Cowok-cowoknya hobinya nge-gym doang, yang kerja ceweknya kayak gitu. Itu pernah denger sih jujur. Itu gue sering banget denger itu gitu. Sampai gue pernah kayak yang meyakini kayak aduh nih cowok-cowok Bali enggak sih ya gitu. Sampai akhirnya gue kerja langsung gitu sama mereka. Nyata emang kerja langsung sama mereka yang emang orang Bali langsung. Habis itu mereka emang hustle. Di sini malah gue bisa bilang kerjaan mereka jauh lebih bagus dibanding orang-orang Jakarta gitu, karena satu ini adalah lingkungan mereka lebih devote, lebih ngabdi gitu kan, mengabdi bener kayak ini. Gue tahu ibaratnya kayak ini daerah gue tahu semuanya, lo mau nyari barang-barang apa itu gue tahu. Cuma apalagi kayak teman-teman gue mungkin juga kayak gue sering ketemu sama orang bule, ngasih gue insight, gue juga tahu banyak dibanding lo yang di Jakarta cuma stuck di box di gedung-gedung. Orang Bekasi sama Tangerang ya. Iya. Ternyata tuh kalau setelah gue terjun, nyata gue malah lebih suka kerja sama orang Bali dibanding sama teman-teman di kota besar lain yang lain ya. Gitu. Tandain guys, tandain muka. Bodoh amat, gue dicabut. Oke, thank you Pak. Tapi maksudnya ini jadi menarik sih, kayak 3 persamaan yang aku lihat ya Bi ya antara teman-teman ini adalah, you know, whatever the stereotype is,
nggak ada yang namanya stereotype, ngerti nggak sih? Kayak unless kita bener-bener ngejalanin itu, karena tiap orang juga beda-beda gitu. Kayak Bu Ayu sendiri pun sebagai lokal pun, maksudnya mention gitu, kita kalau company punya regulation kita pasti ikut kok gitu. Cuman mungkin ada beberapa kalau orang yang nggak ngerti, jadi mereka tuh ngerasa pusing kali ya, karena harus arrange nih liburnya yang mana dan segala macam, scheduling dan segala macam. Mungkin HRD-nya malas kali kayak anjir ribet banget, Bali ini gimana sih gitu. Ya kan, ya ini gue berempati juga ya gitu. It makes sense sih, maksudnya banyak orang mungkin ngerasa bukan males gitu, mungkin mereka juga nggak ngerti bahwa ada apa tadi yang gotong royong, menyama praya gitu. Artinya memang itu yang aku lihat adalah culture Bali yang what makes Bali gitu kan. Nah tapi kalau orang nggak ngerti dan mereka jujur ya belum pernah tinggal di sini, cuma tahu dari luar, akhirnya denger stereotip kayak Aldi tadi gitu kan, jadinya udah punya gambaran sendiri bahwa ngantisipasi nih kayak orang ini kayak gini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita datang gitu, kita punya niat yang tulus untuk mengenal satu sama lain gitu kan, even sama bule, even sama orang dari Jakarta, dari mana-mana pun gitu, apalagi sama lokalnya. Ya kamu pernah dikasih komen di IG apa, langit bumi junjung? Itu mulu tuh gue dikomenin, di mana langit dijunjung, bumi dipijak, langit di mana bumi berpijak, langit dijunjung. Jadi kayak ikutin aturan di mana lu berada aja. Yes, gitu. Karena mungkin apalagi ya kita kan juga nggak mungkin menutupi bahwa kita orang dari Jakarta ke Bali gitu kan, tapi tamu lah gitu, dan sebagai tamu kita juga paham bahwa kita juga harus bersikap lebih baik. Nah memang ada tuh beberapa tuh komen-komen yang masuk ke kita juga gitu, dan aku rasa itu juga jadi apa ya, wisdom yang atau analogi yang bisa kita pakai juga sih ke seluruh orang gitu, baik dari cerita Rena, Aldi maupun Ayu. Culture shock tuh as simple as lu mencoba observasi dan memahami, berempati gitu. Kayak aku akhirnya ngerti gitu setelah ngobrol sama mereka bertiga, kayak oh ya emang ada beda-bedanya, tapi apa yang sama adalah once kita mau terbuka dan memahami orang lain gitu kan, memahami apa itu yang ada di situ, nggak susah kok gitu, maksudnya untuk mencari jalan tengah. Mungkin memang ada ya kasus-kasus di mana tadi mungkin kebetulan ketemu sama orangnya yang malas kerja dan segala macam, ya kita nggak menutup kemungkinan pasti ada. Tapi intinya sih sayang aja sih kalau misalnya Bali seakan-akan distereotipin hal-hal yang negatif, padahal sebenarnya there's so much goodness, devotion dari teman-teman lokal gitu ya, yang memang sebenarnya bakal insightful juga gitu. Dan kalau kita mau open juga ke mereka, sharing-sharing, I'm sure juga pasti ngasih benefit lain sih gitu. Jadi itu sih yang aku lihat, yang maksudnya dari kesamaan ketiga ini yang kayaknya bagus untuk di-sharing buat teman-teman. Oke, kamu bagian nanya lagi. Oke. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir, practical and step by step. Jadi, tapi di ini juga sih aku mau nyampurin pertanyaan ini sama tadi finding yang dari research kan, ada kayak well-being paradox, kayak sebenarnya bikin bahagia tapi karena kebanyakan opsi bikin pusing juga gitu kan. Terus ada loneliness, bisa networking tapi nggak bisa deep connection lama-lama gitu kan, sama blur boundaries and work-life balance. Oke, bisa flexibility dapat, tapi kadang-kadang malah boundariesnya malah blur nih gitu, terus-terusan kerja gitu kan. Itu kan sebuah paradoks. Nah, dari ketiga finding ini apa sih praktikal kalau emang teman-teman yang dengar sini yang kayak gue mau nyobain dong digital nomad life gitu, praktikal step by stepnya tuh seperti apa based on pengalaman kalian? Pasti kan gue nggak tahu, gue kalau gue lihat sih kayaknya nggak mungkin orang baru lulus kuliah, bukan nggak mungkin sih, tapi kayak sedikit lah orang baru lulus kuliah terus langsung jadi digital nomad segala macam. Mungkin ada tapi mungkin nggak banyak gitu ya. Tapi gue mau dengar dong dari kalian a glimpse of experience sampai akhirnya jadi digital nomad gitu. Ya udah, dari gue dulu. Dari gue emang perjalanan digital nomad gue itu dimulai itu sebelum COVID, setelah dari ByteDance waktu itu sampai sekarang. Jadi itu gue sempat tinggal di 3 tempat yang memiliki mayoritas agama tuh berbeda-beda. Jadi pertama di Labuan Bajo, ini mana kebanyakan itu adalah orang Kristen. Habis itu di Lombok kebanyakan Muslim, lalu di Bali sekarang kebanyakan Hindu. Di mana itu semuanya diverse banget. Jadi kayak
untuk ngelihat kayak perbedaan-perbedaan ini. Mungkin di seminggu 2 minggu pertama itu akan adalah minggu-minggunya kita belajar gitu, untuk kayak ada apa sih di sekitar kita gitu, dan bagaimana sih cara ngobrol sama orang-orang di sekitar kita, bahasa apa sih yang mereka pakai gitu, apa sih yang nggak bisa, apa sih yang mereka suka, apa sih yang mereka nggak suka gitu, karena supaya lu bisa relate sama dia. Iya, kayak jadi panggilannya beda-beda kan tiap tempat. Bener. Ada polong lah, ada yang beli lah, ada yang kakak lah gitu. Bener, kayak kan ini ada gek, ada bo, ada mbok gitu kan di Bali contohnya kayak begitu. Jadi itu dulu tuh yang di pondasinya ya, biar lu sopan lah ya. Kalau gue sih lebih kayak gimana ya, ketika gue tuh selalu kayak waktu dari awal itu gue tuh emang udah punya persiapan ke diri gue dulu, kayak mental gue siap apa enggak nih, kayak apalagi gue akan ke daerah remote gitu. Waktu gue di Labuan Bajo waktu itu emang lagi pembangunan, jadi kayak masih Labuan Bajo tuh masih agak-agak sepi gitu. Gue mempersiapkan diri, gue tuh harus udah sadar, oh kok di sana tuh gue nggak akan ketemu internet yang cepat. Oh di sana mungkin akan ada air yang kayak nggak sebersih kayak sekarang di Jakarta. Oh di sana tuh nggak akan ada beach club atau kayak dan segala macam. Karena gue di daerah remote tuh gue harus terima faktanya. Beach club and beach in the club. Different beach. Tolong dijaga ya mulutnya. Tapi betul kan? Anyway, gue tuh selalu punya prinsip kayak ketika kita ada di air ya kita jadi ikan gitu, ketika kita ada di udara kita jadi burung gitu. Nggak bisa kayak ngelawan itu gitu loh. Jadinya itu sih harus mental dulu yang disiapin. Jadi ketika kita datang ke satu tempat, abis itu misalnya tadi gue bilang kita datang ke satu tempat, kita nggak bisa yang kayak datang kayak kolonial gitu, kayak lo semua harus ikutin gue gitu. Kayak gue nggak peduli sama lo yang ikutin gue karena gue dari kota, gue lebih tahu semuanya. Lo kayak gitu itu mati cepet sih yang kayak gitu. Itu satu soal mental. Tadi pertanyaan apa lagi? Jadi kayak siapin mental gitu. Pertama itu gue pasti akan siapin mental gue. Kedua itu gue akan cari tahu dulu kayak tentang daerah ini. Itu jauh-jauh hari, kayak beberapa bulan sebelum gue untuk kayak mutusin untuk kayak gue pindah ke sini apa enggak ya. Biasa ada keraguan. Gue untuk pindah ke suatu tempat tuh nggak mau terlalu impulsif, kayak kejual mimpi gitu. Gue akan cari tahu, oh ini daerah apa, kayak apa yang bisa gue lakuin, apa yang kayak obstacles-nya segala macam. Itu satu. Ketiga itu soal loneliness, itu pasti banget, apalagi ke daerah-daerah remote gitu. Kayak paling lonely itu sebenarnya ya si Labuan Bajo tuh kayak benar-benar lonely island. Kedua itu baru Lombok gitu. Ketiga Bali ya, muka-mukanya nih anak-anak Jakarta semua ada di sini semua nih. Nggak lonely. Tapi itu kayak balik lagi, apakah lo orang yang emang datang ke suatu tempat itu lo punya visi misi lo sendiri, apa lo datang ke sini karena ada temen. Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau dari gue sendiri adalah gue emang nggak terlalu peduli ya ada temen apa enggak. Kalau bisa gue nggak mau ketemu orang-orang baru lagi, ketemu orang lama lagi sih, karena itu tujuan gue untuk pindah ke suatu tempat adalah untuk gue kenal sama orang baru. Dan gue sangat-sangat nggak bermasalah untuk hidup sendirian. Jadi kayak gue I've been dealing with loneliness kayak 4 years. Jadi gue kayak ketika gue ada di suatu tempat yang jauh di mana entah berantah, habis itu gue nggak tahu ada orang-orang siapa aja dan gue sendirian, gue nggak masalah karena kayak ada survival instinct yang udah ada gitu. Dan mungkin ini tuh yang perlu dipersiapkan juga kalau untuk kayak mau pindah ke satu tempat, apalagi di tempat itu nggak terlalu banyak teman. Habis itu ternyata lo tuh orangnya yang kayak selalu bergantung sama orang lain, itu yang paling bahaya. Karena gue sering ketemu sama orang di sini seperti itu, dan di Lombok juga kayak ketemu orang perantau yang mereka datang itu dipaksa kerja, misalnya dimutasi gitu tiba-tiba di Lombok. Itu ada banget tuh, kayak orang dari Jawa dimutasi ke Lombok, mereka nggak punya teman, nggak punya apa. Biasanya kalau di Jawa tuh mereka selalu harus sama teman-temannya kemana-mana. Pas di Lombok mereka nangis tuh, kayak benar ngerasain kayak gila gue nggak punya teman, gue kesepian banget, apa nih harus gue lakuin, gue mau ke Gili tapi gue takut gitu, apalagi gue cewek, kayak gimana caranya. Nah itu yang perlu dipelajarin, makanya kayak dan dipertimbangkan gitu. Apakah lo harus kayak cabut dari kerjaan lo, apakah pokoknya hal-hal lain. Dan dealing with loneliness itself, gimana ya, menurut gue tuh hal
Pasti semua orang apalagi sebagai digital nomad itu akan merasakan itu. Jadi kalau misalnya takut sama loneliness, jangan jadi digital nomad gitu. Atau hubungin Aldi di nomor bawah ini. Ya, atau serunya jadi digital nomad, apalagi kayak pindah-pindah negara gitu, adalah kayak lo ketemu orang baru dan ada chance ketemu jodoh lo di sana. Jadi jangan pernah takut sama loneliness. Kayak ya lo pulang ke rumah ya emang buat lo sendiri. Lo pulang ke rumah bukan kayak lo buat bungkus orang dan maksa orang untuk nginep di tempat lo biar lo nggak kesepian gitu. Balik lagi tujuan lo adalah lo nyari duit dan lo nyari fleksibilitas. Itu sih. Wah, gitu. Insightful banget loh, luar biasa. Based on experience ya, bungkus orang tuh gimana dikaretin. Kalau Rena nih sebagai global networker nih from US to Afrika. Gokil. Sebenarnya gua tuh waktu belum ke sini itu definisi perantau ambisius di Jakarta banget. Jadi kayak 1 bulan libur 5 hari, 6 hari masih ke kantor gitu. Karena juga emang sempat ada di kantor yang base-nya dia di mall gitu kan, konsultan gitu, dan weekend tetap buka gitu. Dan ya itu kayak nggak ada lagi hiburan, nggak ada lagi purpose of life selain kerja. Jadi hidup untuk bekerja. Nah, terus pas pandemic hit, wake up call banget kayaknya buat semua orang ya gitu, kayak wah kalau gue mati besok gimana gitu. The best moment of my life sebenarnya pandemic, tapi ya udah. Serius. Nanti Oke, after. Karena tapi enggak. Jadi itu ya lumayan lah mental breakdance lah ya buat seorang buat anak party ya kan. Buat seorang ekstrovert yang kalau Aldi kan emang nggak punya teman kan dasarnya, jadi ya ada iguana satu di rumah. Jadi loneliness ya udah gitu, his friend gitu kan. Nah gue sebagai natural extrovert, terus tiba-tiba cuma bisa diem di kosan, nonton apalah gitu, Netflix dan lain-lain. Apa? Ayo Netflix, oke. Filmnya apa? Beda lagi. Nah intinya di situ gue mulai kayak questioning a lot of things. Terus kayaknya banyak bahasanya kontemplasi ya, bahasa anak ini indie. Banyak kontemplasi. Terus akhirnya pulang kampung ke Bandung karena memang aslinya di Bandung. Sampai akhirnya setahun, terus karena udah biasa merantau, terus tiba-tiba serumah sama orang tua kan, jadi kayaknya nggak bisa deh gitu kan hidup lagi bareng-bareng sama keluarga. Akhirnya cobalah exploring banyak tempat, doing some research juga. Cuman pernah dengar gak sih kalau ada istilah yang it's not about you choose Bali, tapi Bali choose you gitu loh. Pernah. Iya kan? Katanya ya. Tapi lumayan penasaran dari Iya, itu boleh divalidasi. Cuma banyak lah gitu. Maksudnya waktu aku kesini tuh karena kan kita semua sama ya. Jadi teman-teman satu kantorku tiba-tiba kita jadi punya kebebasan work from anywhere. Banyak yang ke Bali, ke Jogja, kemana-mana lah gitu. Dan akhirnya ada aja gitu yang akhirnya bapaknya sakit lah atau apa, jadi nggak bisa gitu. Nah somehow tuh dari aku pertama kali kesini sampai 4 tahun gitu in total mulus aja gitu. Dan dari situ lumayan membuka perspektif yang tadi itu, bahwa sebenarnya menurut aku kalau digital nomad tuh kesepian kan sebenarnya karena nggak punya certain group lah ya gitu, support group dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita doing extra effort, finding community, create group friend dan lain-lain, ya nemu aja sih jalannya gitu untuk bisa connect sama orang. Nah cuma balik lagi tadi ada aspek yang ketiga yang dibahas, blur line atau something. Blurred line of work-life balance. Blurred line of work-life balance ya. Itu ya basically emang struggling sih, karena kalau dulu kan kita kerja di office gitu ya, teman-teman yang kerja di office tahu ya, 9 to 5 nih gitu. Datang jam 9, pulang jam 5. Jam 12 sampai jam 1 makan siang, that's it gitu. Tapi di giliran digital nomad yang working remotely, yang bosku, klienku ada yang di US, di mana dan lain-lain gitu kan. To Afrika. To Afrika. To Kenya gitu kan. Mereka bisa tiba-tiba minta call jam 12 malam dan lain-lain. Kalau nggak bisa netepin boundaries yang clear,
in the end of the day stressful juga. Makanya apa ya, kadang kan orang kayak aduh enak banget working remotely lalala digital nomad gini-gini. Aku malah kayak ya are you sure you wanna do it gitu, karena menurut aku nggak buat semuanya sih gitu, dengan ketidakpastian perusahaan, dengan ketidakpastian lingkungan juga gitu, dan apa ya, standar society yang ditentuin yang aku tahu dulu kan gitu, oh kamu udah umur segini nyicil rumah ya, terus beli mobil ya, terus punya keluarga ya, anak lalalala segala macem. Ketika aku berada di digital nomad, wah ternyata banyak ya pilihan hidup tuh gitu, bisa apa aja gitu. Jadi ya itu sih kayak apa ya, choose your own stress aja, karena stres juga kok jadi digital nomad gitu. Cuman banyak juga enaknya gitu. Jadi ya choose your own heart. Nice. Nah, kita validasi tadi. Bener gak sih apa? You not choose you. Bali choose you. Gimana ya bilangnya? Banyak banget kok aku dengar kayak I don't choose Bali but Bali choose me. Sebenarnya ya sah-sah aja kalau orang bilang kayak gitu kan. Depend kau ke Bali mau apa? Mau healing kah? Mau kerja kah? Atau mau tinggal permanen kah di sini? Jadi beberapa yang aku dengar kemarin itu kayak aku lebih bahagia nih di Bali daripada di Jakarta atau di daerah lainnya, kayak lebih stres sama kerjaan. Kalau di Bali nih orangnya santai-santai ya. Kayak mungkin yang di experience itu kayak mungkin kayak healing ke Ubudnya aja kali ya, atau healing ke pantai-pantainya aja kali ya. Tapi kalau misalkan balik lagi di dunia pekerjaan ya sebenarnya ya sama-sama aja. Kayak kita sama-sama kerja, sama-sama mungkin kalau misalkan jadi digital nomad bukan kerja dari jam 9 sampai 5 lagi. Itu depend work hours-nya juga. Kalau dari aku sih untuk digital nomad yang di sini itu lebih kompleks kali ya, kayak tentang boundaries juga, jadi tentang perbedaan waktu dalam bekerja. Jadi kalau misalkan kalian nggak pintar-pintar atur waktu, nggak pintar-pintar atur boundaries kalian, mana jam kerja, mana hari kerja, itu bakalan stressful banget sih. Ya nggak, kayak kerja mungkin dari dari 7 pagi atau sampai mungkin sampai jam 12 malam di hari-hari kalian nggak bisa nentuin schedule kalian, mungkin ada call atau something. Kalau nggak bisa atur itu ya sama juga chaosnya. Jadi kalau misalkan orang berpikir kayak enak ya kerja di Bali, abis ngantor ke pantai nyari sunset gitu, atau stres dikit massage di Bali enak, murah-murah gitu, 100 ribuan. Tapi depend lagi sih kayak tujuan kalian ke Bali itu apa. Jadi kayak orang-orang yang bilang kayak Bali choose me itu mungkin ya kayak tadi orang kayak gabut. Jadi kayak ke Bali buat healing doang. Ya aku healing nih di Ubud, aku doing a retreat 2 hari 1 malam. Itu bener-bener open my eyes. Gua banget lagi itu persis. Iya. Oke. Nice. Nah, mumpung mic-nya juga dipegang, boleh, ini kan kita syuting di coworking space namanya Tropical Nomad nih gitu. Boleh kasih info sedikit gak? Tropical Nomad nih apa sih buat yang mungkin aspire to be nomad dan nggak mau kesepian kayak Aldi. Nah mungkin bisa ke Tropical Nomad nih gitu. Boleh kasih tahu sedikit gak tentang Tropical Nomad? Boleh banget dong. Jadi buat kalian yang belum tahu Tropical Nomad itu salah satu coworking space di Canggu. Itu tempatnya itu bener-bener di tengah Canggu, di shortcut Canggu lah. Yang shortcut paling famous dulu orang-orang pada jatuhin motor sama jatuhin mobil. Tapi sekarang udah bagus. Masih ada foto. Baru diaspal lagi ya, baru diaspal lagi iya. Jadi coworking space di Tropical Nomad itu emang sekarang kebanyakan bule sih, tapi aku juga berharap buat orang-orang Indonesia, orang-orang lokal mau untuk networking dan juga find their opportunity to be digital nomad. Jadi kalau di Tropical Nomad itu banyak banget ada event-event networking, skill share dan juga seminar-seminar yang completely gratis.
Dan bisa networking sama nomad-nomad yang lain. Yes, dan bisa networking sama digital nomad around the world. Jadi kayak sekarang kita tuh banyak banget punya members Eropa. Jadi buat kalian yang mau tips buat jadi digital nomad kali ya. Jadi aku saranin sih buat networking aja dulu. Jadi biasanya kalau networking itu kayak nambah relasi, nambah kontak buat mereka, kayak kasih mereka opportunity. Oh, ini loh kerjaannya atau type of work that digital nomad doing, and also buat semangat juga buat mereka kayak oh ini loh relasi atau orang yang aku butuhin kalau misalkan aku mau kerja digital nomad gitu. Menariknya aku tadi pas masuk terus aku lihat ada sebuah papan job opportunity gitu kan. Jadi kayak maksudnya make sense gitu. Misalnya let's say founder opportunity bukan untuk jadi staff Tropical Nomad, tapi karena banyak bisnis juga di sini ya. Ataupun misalnya banyak mungkin orang-orang dari luar mereka juga butuh karyawan. Jadi orang yang lagi kerja di sini kamu bisa dapat another opportunity. Jadi kalau misalnya nih tadi tips and tricknya ada teman-teman yang emang masih belum tahu gimana sih caranya gue jadi digital nomad dan segala macam, maybe kamu bisa spend 1-2 minggu. Let's say tadi ngomong connecting the dots sama Aldi ya. Maksudnya kamu 1-2 minggu coba dulu ke Bali dan maksudnya pahamin gitu kan whether this kind of environment and culture tuh memang cocok untuk kerja atau tidak gitu. Karena balik lagi kalau kita ngomong digital nomad kan pasti untuk kerja dong, bukan healing dan segala macam yang tadi Bali choose me gitu kan. Jadi artinya ketika misalnya memang udah kesini gitu kayak ya udah screening gitu, apakah kamu cocoknya tinggal di daerah mana, karena Bali even sebenarnya luas banget, nggak cuma Canggu doang. Tapi nanti kalaupun misalnya memang bisa datang juga ke coworking space, salah satunya Tropical Nomad, dan ada tuh papannya emang kayak job opportunity. Jadi who knows, datang dulu baru dapat job opportunity-nya gitu kan. Tapi dan secondly yang tadi Mbak Ayu bilang adalah networking sama orang-orang sekitar gitu, karena bisa jadi mereka juga founder dan business owner yang butuh karyawan. We don't know, mereka mungkin juga lagi cari orang lokal yang punya koneksi dan segala macam. Mungkin kamu nggak kerja sama mereka tapi kamu akhirnya buka bisnis supply chain sendiri atau gimana, who knows gitu. Tapi I do agree sih sama Mbak Ayu, artinya when we try to open ourselves dengan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita bisa ngeliat itu sebagai sebuah opportunity ataupun kesempatan untuk jadi growth gitu. Karena even me myself, aku juga pernah ngerasain tuh isolation. Jadi waktu kita baru nikah, kita tinggal di Bali yang kedua. Waktu Bali pertama itu pas 2021 pas kita pindah ke sini itu aku sempet tuh nangis-nangis karena dia kayaknya gampang banget make friends. Gue rupanya baru realize gue gak bisa make friends. Karena selama ini kalau di Jakarta aku ya temennya circle itu aja gitu kan. Ke mall ya udah itu lagi, ketemu itu lagi. Kalau nggak temennya temen dan segala macam. Kalau kesini dia tuh gampang banget gitu, grounding kemana-mana. Terus gue kayak, kamu kok bisa punya temen, aku nggak punya gitu. Yang even gue, kalau Aldi tadi bilang gitu kan, nangis-nangisnya di warung lawar gitu. Literally gue gini kayak, ya ampun kok gue gak punya teman, gimana sih caranya make friends. Di situ gue identity crisis sih, kayak I thought I was a good networker gitu kan, ternyata damn enggak coy gitu. Gue cuma I'm good at networker ketika di Jakarta doang. Dan ketika abis nikah pindah ke Bali, maksudnya kita experience Bali, dan I realize itu gila, such a orang yang snob banget lah gue itu kan, untuk kayak ngerasa bahwa gue udah paling ini. Ternyata pas gue pindah ke tempat lain ya enggak coy, itu nggak ada apa-apanya gitu. You have to be grounded and everything gitu. Jadi kayak wah gila, itu it makes me really humble. Jadi pengalaman dari aku juga agree sama Aldi dan Rena gitu kan, datang ke sini berteman itu memungkinkan. Dan even tadi di Tropical Nomad aku lihat ada papan nih job opportunity, maybe you can even find your own job opportunity here gitu. Alright, so thank you teman-teman semua yang udah datang di Yes Moment. Thank you Mbak Ayu sudah menyediakan tempat yang Thank you Ayu, yang intimate ini. So mudah-mudahan insightful dan valuable buat kalian. So kalau misalnya kamu ngerasa ini valuable, subscribe, comment, like, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yaser dan Anes di Yes a Moment.
Bye bye.